Selamat malam semuanya. Selamat malam. Halo semuanya, halo juga pemirsa di rumah. Selamat tahun baru 2016. Mudah-mudahan di tahun baru ini Anda hadir dengan semangat baru dan juga memiliki harapan dan kesuksesan yang tentunya lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan juga di tahun ini kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin mengembirakan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua sudah hadir di studio malam ini. Ya, memang dalam perjalanan hidup setiap orang pasti punya impian dan resolusi. Tapi tidak semua berhasil mewujudkannya. Mengapa? Karena hampir kebanyakan orang tidak tahu harus mulai dari mana. Saya Mary Riana dan malam ini saya ditemani oleh dua orang coach. Kita panggilkan coach kita yang pertama, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak James Gui, motivator dalam bidang sales dan business management. Halo Pak James. Ya, dan coach kita yang kedua adalah Bapak Dedi Susanto, seorang konselor pemulihan jiwa. Halo, apa kabar? Di sini kami akan berbagi solusi dan juga berbagi inspirasi. Bersama kita bisa, I am possible. Ya, musim hujan sudah tiba dan berbicara tentang hujan biasanya tidak terlepas dari yang namanya banjir. Ya, banjir hadir di mana-mana termasuk juga di Jakarta. Seperti kita bisa lihat di tayangan berikut ini, tumpukan sampah dan genangan air yang cukup tinggi menyulitkan warga setempat. Mungkin seperti terlihat di video, banyak sekali orang yang membuang sampah padahal sudah ada larangan, dilarang membuang sampah. Dan ketika semua orang mungkin menyalahkan, ya mungkin mendumel, tapi mungkin kita bisa merefleksikan sebenarnya mungkinkah kitalah yang menjadi penyebab dari banjir tersebut. Ya, gimana nih Pak James dan Pak Dedi? Ya, jelas itu adalah satu peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, sangat merepotkan, sangat merugikan ya. Tapi kalau kita bisa lihat bukan hanya soal banjir, tapi soal sosial secara umum ya, dan juga tentang diri kita dan tentang karir kita, tentang bisnis kita. Itu semua soal pilihan sih, ya pilihan ya. Setiap orang punya pilihan, ada sampah mau dibuang ke tempat sampah atau mau dibuang lewat jendela aja ya. Semua ada pilihan dan setiap pilihan itu pasti ada dampak dan konsekuennya ya. Jadi konsekuen dari pilihan lebih memilih buang sampah dikali adalah banjir ya. Dan juga bukan hanya kita lihat dari banjirnya dan pilihan buang sampah, introspeksi tentang diri kita sendiri ya. Pilihan kita akan mengakibatkan kedepannya hidup lebih lancar atau pilihan kita akan mengakibatkan ke depan hidupnya malah mandat ya, tersumbat ya. Kalau Pak Dedi menanggapi video tadi. Setuju sekali. Jadi tanggung jawab itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Karena kalau tunggu menunggu tidak ada perubahan. Kalaupun banjir tidak bisa langsung diatasi, paling tidak diringankan. Ya. Dan ada banyak hal selain banjir, kalau kita bisa punya kepedulian tinggi, punya rasa sayang pada lingkungan yang tinggi, kita bisa melakukannya dengan rela, tanpa tunggu-menunggu, seperti itu. Oke, dan ini adalah kesempatan yang baik karena tahun baru, kita memiliki harapan baru, kita memiliki cita-cita baru, resolusi baru. Dan semua itu bisa kita wujudkan dimulai dari diri kita sendiri. Nanti kita akan bahas lagi tentang topik kita malam ini mulai dari diri kita sendiri. Tapi sebelumnya mari kita lihat tayangan berikut ini.
Jangan menunggu sesuatu itu berubah, tapi lakukanlah sesuatu dan jadilah bagian dari perubahan itu sendiri. Mulai dari saya. Itulah tema kita malam ini. Mungkin Pak James Gui bisa lebih dijelaskan bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih proaktif. Yes, mulai dari saya dan bagaimana jadi proaktif. Paling gampang saya ilustrasikan prinsip ini dan konsep ini dengan satu cerita yang berjudul Kotoran Sapi. Apa judulnya? Kotoran sapi. Pintar adik-adik ya. Oke. Nah, bayangkan satu hari Anda bangun pagi-pagi mau nikmati udara segar yang ada di depan rumah Anda. So you wake up in the morning and you stretch and you enjoy the fresh air. Tahu-tahu Anda lihat di samping Anda di depan pintu pagar Anda ada satu kantong plastik hitam. Ya, kantong kresek hitam. Anda penasaran, lihat apa ini? Pas Anda mau buka, pembantu Anda tahan Anda. Non, jangan buka non. Kenapa? Non, kotor non, jorok non. Ada apa? Aduh non, ini dalamnya ada apa? Ada kotoran sapi. Yang benar kotoran sapi. Dari mana? Masa sih? Non kenapa nggak percaya? Ya non nggak percaya, lihat aja sendirilah. Oke, Anda buka, benar loh. Kotoran sapi, fresh from the oven. Oke, nah Anda tanya ini dari mana nih? Pembantu lapor ya bahwa tadi pagi dia buang sampah, tetangga seberang bawa satu kantong kresek ini lepas di depan rumah. Oke, dan Anda lihat. Ini kenapa begitu ya? Selama ini saya sopan sama tetangga, hormati tetangga, nggak pernah ganggu tetangga. Tahu-tahu tanpa alasan orang lempar sekantong plastik kotoran sapi di depan rumah Anda. Oke? Kalau ini terjadi kepada Anda, bagaimana perasaannya? Kesal kan ya? Oke. Kesal bisa kita reaksi dengan beberapa cara. Satu adalah, sudah Pak, oke ya udah, ini kantongnya buang ke tempat sampah. Oke? Ya, jangan mempersoalkan. Satu. Kedua adalah, ya si tante seberang memang agak aneh sedikit ya. Jadi, bawa kantong ini, buang ke tempat sampah dia. Oke? Tapi jangan bahas apa-apa, masuk kembali ke rumah ya. Oke? Atau ketiga, kesal kan? Ini tante memang aneh sih. Kamu saksi ya? Benar ya? Benar ya? Iya benar. Oke, bawa. Oke? Tante, ini kantong dari tante ya? Iya. Tante kok begitu sih tante? Saya selama ini hormati tante, sopan sama tante. Tanpa alasan kok tante lempar sekantong kotoran sapi di depan rumah saya tante. Tak boleh begitulah tante, tolong ambil kembali ya. Tolong jangan begitu lagi ya. Sekali lagi saya lapor ke RT loh tante. Kita tetangga harus rukun loh tante ya. Ya masuk. Oke? Skenario ketiga. Skenario keempat lebih lucu lagi. Si ibu ini pesan ke mbaknya, oke. Ini kantong kamu bawa masuk, kamu cuci tangan, pergi ke kulkas kita, kumpul buah-buahan yang bagus-bagus, ya, taruh di keranjang dan buah ini bawa ke tante. Tante, non bilang ini buah-buah buat tante dan non bilang terima kasih atas sekantong kotoran sapinya tante, ya. Ini buah-buah buat tante. Nah, pembantu protes, non jangan begitu non, orang kasih kita begini kita kasih buah-buahan, nanti keenakan loh. Ya, besok-besok dapat kotoran kuda pula, non. Ya, jangan. Kita jadi orang harus berprinsip, harus tegas dong. Ya, nah, ibu itu jelaskan kepada pembantu, kamu nggak ngerti. Dia kasih ini kepada kita, kotoran sapi kepada kita, karena dia lihat tanaman kita udah pada layu semua. Dan dia kasih kotoran sapi sebagai pupuk. Nah, saya mau tanya, tadi dia bawa kantongnya jam berapa? 4:30. Berarti pagi-pagi tante sudah niat kan ya? Mau beri kita pupuk, betul? Jadi dia lagi cari pagi-pagi jam 5 pagi loh. Dia cari sapi mana yang lagi mau download, betul kan ya? Begitu download, dia kumpul, dia bawa. Demi tanaman kita. Saya tanya, ini tante baik atau jahat? Baik, betul? Loh, kok tadi mau marah-marah sama orang? Berarti kesimpulannya apa? Yeah. Kesimpulannya adalah kotoran sapi bisa negatif. Tapi kita bisa ngerespon dengan lihat secara positif. Yeah. Yes, kondisi ekonomi bisa kurang bagus, ya. Yeah. Sehingga dulu kita tawarkan kepada 10 orang satu beli. Sekarang nawarin kepada 10 orang tidak ada satupun mau beli karena ekonomi lagi sepi. Yeah. Kita bisa patah semangat atau kita bisa sadar memang ekonomi demikian. Dulu tawarin 10 satu beli, sekarang tawarin 20. Kalau tawarin kepada 20 pasti satu beli, betul? Berarti satu itu masih ada, satu pembeli itu masih ada. Cuma dulu 10, sekarang 20. Nah, sekarang pilihannya mau mengeluh dan patah semangat kepada pelanggan ke-10 yang tidak beli, atau tetap lanjut dan tawarkan sampai akhirnya ketemu pembeli. Betul? Yes. Tapi selalu ingat, apapun yang terjadi kepada diri kita,
Yang penting adalah bagaimana kita merespon, kita memilih untuk respon, bagaimana mensikapi peristiwa itu. Peristiwa itu bisa buat kita down, atau peristiwa itu bisa justru jadi pemicu untuk kita bangkit. Berikut adalah contoh 3 orang yang karena inisiatif bukan hanya dia bisa mengubah hidupnya, tapi bahkan dia bisa mengubah hidup banyak orang. Yang pertama adalah Habibie Afsyah. Walaupun dia memiliki keterbatasan fisik, namun dia tidak membatasi diri dan cita-citanya. Dengan usaha dia di bidang internet marketing, Habibie Afsyah berhasil mengumpulkan ribuan dolar dan bahkan dia bisa sekarang menjadi seorang pembicara dan mengajarkan metode internet marketing ini ke banyak orang. Habibie Afsyah adalah salah satu contoh bagaimana dengan inisiatif dia bisa mengubah hidupnya. Contoh yang kedua adalah Bapak Mugiono. Beliau bekerja sebagai tukang beca. Dan walaupun beliau memiliki keterbatasan finansial, namun beliau berhasil memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak bungsunya sebagai seorang sarjana. Dan bahkan yang lebih membanggakan lagi, anaknya pun lulus sebagai sarjana terbaik dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di luar negeri. Bermula dari inisiatif. Dan contoh yang ketiga, Arif Kirdiat. Seorang pria muda ini adalah penggagas dari gerakan Relawan Kampung. Berawal dari keprihatinan beliau terhadap anak-anak sekolah yang melawan maut untuk bisa melintasi sungai dengan jembatan yang rusak. Akhirnya beliau tidak menunggu pemerintah tapi mengumpulkan relawan dan juga dengan dananya sendiri mereka bahu-membahu membangun jembatan. Dan sampai saat ini sudah ada puluhan jembatan dan ribuan anak-anak yang terberkati oleh inisiatif tersebut. Ya, Habibie Afsyah, Mugiono, dan juga Arif Kirdiat adalah 3 contoh nyata bagaimana seseorang dengan inisiatif bisa bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga hidup banyak orang. Nah, sekarang kita ingin belajar sebenarnya apa sih prosesnya, bagaimana kita bisa memiliki kesadaran di diri kita sendiri untuk bisa memulai. Pak Deddy Susanto, silahkan. Ya, jadi saya perlu memberikan pengantar bahwa proses dari kurang sadar menuju sadar seperti demikian ya. Jadi anak kecil yang masih kanak-kanak kita nggak bisa berharap bahwa dia harus bisa punya inisiatif mulai dari diri sendiri. Kitalah orang tua yang sudah mature, yang sudah dewasa mendampinginya ya, mengingatkan, menuntun dia untuk suatu saat nanti dalam waktu singkat atau dalam jangka panjang kamu sudah harus bisa berinisiatif untuk melakukan hal kebaikan untuk diri kamu sendiri, untuk kedisiplinan, untuk hal-hal yang patut kamu lakukan. Itu anak-anak yang patut kita bantu gitu ya. Tapi ada kategori kedua, orang yang sudah dewasa, sudah mature. Nah, di kategori ini orang-orang di sini sudah bisa diharapkan untuk mulai dari diri sendiri ya. Sudah harus bisa berinisiatif. Namun kita mau fokus mendalami yang kategori ketiga ya. Orang yang sebenarnya sama seperti yang kategori kedua, dia sudah mampu, dia sudah matang, dia sudah punya kedewasaan, tapi ada batasan-batasan mental. Dia merasa, masa sih, aduh gimana nanti kalau gagal, orang lain aja yang lebih hebat dari aku nggak bisa, apalagi aku. Jadi dia ada mental block, ya. Ini kita ingin dalami bagaimana cara mengatasinya, ya. Nah, sebelum kita belajar cara mengatasinya, kita sangat perlu tahu dulu alasan penting mengapa kita harus mulai dari diri sendiri. Yang paling urgent adalah kalau kita menunggu-nunggu orang lain yang memulai, potensi kita bisa mubazir, ya. Orang yang sayang pada dirinya sendiri, dia tidak berkenan potensinya mubazir. Yang kedua, tunggu menunggu, suruh menyuruh, kamu aja deh duluan, ya, aku mau lihat hasilnya dulu gitu. Itu berpotensi menghasilkan pergesekan, bisa cekcok sama orang, karena suruh menyuruh itu kan nggak enak rasanya gitu ya. Nah yang ketiga, tidak mulai dari diri sendiri, tidak berinisiatif, itu bisa membuat kita
kehilangan satu jenis kepuasan, yaitu kepuasan atas kebahagiaan menjadi inisiator, menjadi pemula. Itu punya kebahagiaan tersendiri loh. Kalau kita nunggu orang dulu yang mulai, kita kehilangan kesempatan untuk mencicipi rasa bahagia itu gitu ya. Nah, maka saya ingin minta bantuan 2 orang dari audiens untuk bisa membantu saya memberikan demonstrasi di sini. Siapa yang bantu saya? Oke, siapa yang ingin jadi peraga? Oke, silakan. Mungkin bisa maju ke depan. Nah, siapa namanya? Yulika. Yulika ya, salam kenal. Siapa namanya? Stephen. Saya ingin untuk sementara waktu, ya, Yulika dan Stephen ini saya beri nama lain, alias, ya. Nah, Yulika sebagai perasaan, biasanya perempuan perasa ya. Meskipun nggak semuanya sih ya. Oke. Stephen sebagai logika, untuk sementara saja, oke? Oke. Potensi yang telah Tuhan berikan pada kita, saya ibaratkan ada minuman berwarna, tepatnya teh gitu ya, penuh gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya potensi ini nantinya hendak menjadi action atau karya kita, itu seringkali terjadi sabotase, terjadi gangguan hambatan internal. Nah, ketika potensi hendak melewati perasaan, perasaan mulai ada nuansa-nuansa yang mungkin menghambat, misalkan, gimana nanti ya kalau gagal gimana, ya? Gimana kalau takut gagal gimana rasanya, ekspresinya? Gitu ya. Ketika sampai di perasaan, ini disabotase. Saya mohon izin minum ya. Sekalian alasan kok nggak begini, nggak minum-minum saya. Ya. Ketika sampai di logika, ternyata disabotase lagi. Logika main. Mana mungkin sih ekonomi lagi begini. Si dia aja yang pendidikannya lebih tinggi dari aku, nggak sukses tuh di bidang itu. Jadi ada logika-logika yang salah. Saya sebut sebagai logika-logika yang salah. Karena ada logika yang salah gitu loh. Nggak semua logika tuh benar. Kalau kita punya logika yang salah, kita bisa mensabotase potensi itu. Di sini diminum lagi nih, gitu ya. Saya minum lagi, mohon izin ya. Kurang manis mbak ini, dikasih gula ya. Nah akhirnya yang terjadi adalah actionnya itu sudah dipotong-potong, sudah dikurang-kurangi, tinggal sedikit. Yang tadinya itu ada greget, ada perasaan, nanti aku akan bikin project ini, nanti aku akan bantu rekanku seperti ini. Tapi karena sering ada hambatan internal, akhirnya yang muncul adalah, aku berikan doa restu ya untukmu, kamu aja yang ngerjain. Ini yang sering terjadi, perasaan dan pikiran kita sering menghambat proses dari potensi untuk mewujud menjadi action. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur begini? Nah ada caranya. Kita bicara yang ideal sekarang. Gimana perasaan akan menguatkan potensi kita dan pikiran akan menguatkan. Ketika potensi hendak mewujud merealisasi jadi tindakan, ketika mampir di perasaan, perasaan itu positif. Coba ya kamu membayangkan, kalau kamu berhasil, papa mama kamu bangga, senang, jalan-jalan ke luar negeri. Coba bayangin itu, dibayangin. Coba rasanya gimana rasanya? Senang. Senang ya? Lalu bayangkan juga ketika kamu berhasil mencapai sesuatu, kamu merasa bangga bahwa aku hebat juga ya. Coba gimana rasanya kalau itu terjadi? Bangga, puas. Nah, ketika perasaan kita mendukung, yang terjadi adalah potensi kita itu jadi kuat gitu ya. Ditambahkan ya, jadi tadi contoh konkretnya membayangkan wajah-wajah orang yang akan bangga dengan kita. Apalagi contoh konkretnya tadi? Orang-orang yang akan kita bahagiakan, lalu terutama kebanggaan karena kita merasa bisa fulfill. Ya, bisa fulfill our destiny, mencapai tujuan kita. Nah, dibantu perasaan sudah lumayan, tapi akan lebih indah kalau dibantu oleh juga logika. Ya. Di awal saya sempat mengatakan ada logika-logika yang salah. Logika bisa salah karena datanya nggak valid atau kurang data, kurang belajar, kurang baca. Mana mungkin sih banyak orang gagal kok. Kata banyak ini loh perlu divalidasi, perlu diuji lagi. Apa iya banyak? Jangan-jangan cuma sedikit yang gagal. Banyak kok yang sukses gitu ya. Tadi kita sudah tahu fakta bahwa Pak Arief dia nggak nunggu-nunggu. Dia membangun jembatan dengan inisiatif diri sendiri. Nah logika yang kuat, logika yang positif, yang datanya positif, yang datanya benar. Ada loh orang yang bisa melakukan sesuatu dimulai dari dirinya sendiri tanpa menunggu-nunggu orang lain. Meskipun sumber daya modalnya terbatas.
Nah, ketika ada logika yang benar, di sini ada penguatan lagi gitu loh ya. Jadi solusinya harus banyak baca. Oke, tapi sebelum saya tuang mau cek dulu dong. Kan katanya positif berarti mukanya harus positif. Ya ini juga harus positif. Oke, nah kalau udah positif baru bisa ditambahkan ya. Sampai penuh. Ya. Oke, siap. Ketika ini penuh, realisasinya pada kenyataannya yang mewujud tuh lebih besar dibanding potensi yang bahkan mungkin yang ada sebelumnya gitu ya. Orang yang tadi kita lihat, dulu aku tahu dia itu kalau di sekolah pendiam gitu ya. Orang yang pasif sekali. Sekarang dia lebih sukses dari aku. Ya karena dia memilih untuk mengontrol perasaannya, mengendalikan pikirannya. Perasaan pikiran menjadi penguat bagi dia gitu ya. Nah akhirnya hasil karya kita bisa dinikmati orang lain. Saya minum lagi ya. Steven, hasil karyamu bisa saya nikmati. Jadi karya kita selain untuk diri kita sendiri juga untuk membahagiakan orang lain gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah berpartisipasi. Jadi menang atau kalah, sukses atau tidak, semua itu tergantung dari pilihan kita. Mulai dari saya. Oke, untuk membuat lebih menarik lagi pembahasan kita malam ini, ada sebuah tes sederhana untuk Anda. Saya akan membacakan sebuah pertanyaan, dan Anda pun juga bisa menyimak di layar berikut. Suatu hari ada seekor burung berwarna biru, tiba-tiba masuk ke rumah Anda dan terperangkap di dalamnya. Anda pun berniat untuk memeliharanya. Namun ada suatu keanehan yang terjadi pada burung tersebut. Pada hari pertama, warna burung tersebut berubah dari biru menjadi kuning. Pada hari kedua, berubah lagi dari kuning menjadi merah terang. Dan pada hari ketiga, berubah lagi menjadi hitam. Nah, sekarang coba pikirkan, akan berubah menjadi warna apakah burung tersebut di hari berikutnya? Silakan pilih salah satu. Apakah A, tetap hitam, B, berubah kembali menjadi biru, C, menjadi putih, atau D, menjadi warna emas? Saya yakin tentu Anda pasti penasaran dengan hasil dari masing-masing jawaban Anda. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin menjawab, bisa langsung mention kami di Twitter @possiblemetrotv. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena bersama kita bisa Unpossible. Adalah ketakutan untuk menghadapi kegagalan. Setiap kegagalan membawa satu benih kesuksesan. Oleh karena itu, mulailah melangkah, tidak perlu takut salah. Ya, masih bersama saya Mary Riana, bersama kita bisa Unpossible. Oke, nah bagi Anda yang dari tadi sudah menjawab pertanyaan saya, sekarang kita akan bahas. Untuk Anda yang menjawab A, burung berubah menjadi warna hitam, itu artinya Anda memiliki pandangan yang pesimis. Nah, untuk Anda yang memilih B, kembali menjadi warna biru, itu menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang optimis. Oke. Nah, untuk Anda yang menjawab C, artinya berubah menjadi warna putih. Nah, itu menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang tenang dan tetap tegas, walaupun berada di bawah tekanan. Oke. Dan untuk Anda yang memilih warna emas, itu tandanya adalah Anda orang yang tidak memiliki rasa takut dan tekanan tidak masalah. Oke. Nah, jadi ternyata satu hal yang sama dilihat dari sudut pandang yang berbeda bisa memberikan perasaan yang berbeda dan nantinya bisa memberikan arti dan juga dampak yang berbeda. Seperti contohnya hal yang berikut ini ya. Kalau Anda bisa melihat tulisan berikut ya, tulisan ini dibaca sebagai impossible. Tapi coba ubah cara pandang Anda. Tulisan impossible bisa dibaca sebagai
I am possible, kita pasti bisa. Nah, sekali lagi, satu hal yang sama dilihat dari sudut pandang yang berbeda bisa memberikan perasaan yang berbeda dan juga arti yang berbeda. Satu contoh lagi saya ingin berikan. Zaman sekarang banyak orang bilang, wah nggak ada kesempatan. Opportunity is nowhere. Nggak ada yang namanya kesempatan. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda semua dan juga pemirsa di rumah. Ubah cara pandang Anda. Opportunity is nowhere bisa dibaca sebagai opportunity is now here. Kesempatan itu ada saat ini juga, sekarang juga. Oke, jadi kita harus tetap optimis dan mau mengubah cara pandang ya. Nah, jadi Pak James, sekarang kalau sudah optimis, apa sih langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk kita bisa memulai? Bagus, oke. Dilandasi dengan perasaan optimis. Perasaan optimis dan logika bahwa memungkinkan. Optimis ya. Oke, so what's the first step? Saya kasih analogi lagi karena orang lebih gampang ingat dari cerita dan analogi ya. Bayangkan seseorang pagi-pagi dia sudah berpakaian rapi ya, siap-siap pakai baju kantor dan sebagainya. Dia pergi ke mobilnya, dia starter mobil. Starter mobil dan tetangga sapa. Halo, pagi, mau kemana? Ya, biasanya orangnya, pagi, mau ke kantor atau pagi mau ketemu klien atau whatever ya. Dia bisa jawab. Bayangkan pula sebaliknya, ada orang sudah berpakaian rapi ya, sudah siap-siap ke kantor, starter mobil, tetangga sapa, selamat pagi, mau kemana? Dan dia jawab, terus terang saya juga nggak tahu. Tetangga pasti tanya, betul? Kalau nggak tahu mau kemana, ngapain you pakai rapi-rapi starter mobil, betul nggak? Ya, dan dia jawab, ya starter putar-putar Jakarta lah, mana tahu sambil jalan dapat ilham. Ada nggak orang seperti itu? Nggak ada, jarang sekali. Kalaupun ada dianggap aneh, betul ya? Jadi tidak ada orang starter mobil, siap-siap baju, pakai rapi tanpa tahu tujuan. Yes, bahkan justru karena kita tahu tujuannya, baru itu akan menentukan pakaian kita, betul? Pakaian formal atau pakaian santai, ya. Itu akan menentukan waktu, jam berapa harus kita berangkat supaya kita tiba tepat waktu. Ya, itu akan menentukan berapa bensin yang harus ada di tangki kita supaya cukup untuk sampai ke tujuan. Resources itu akan tentukan rute yang harus kita pakai supaya kita capai tujuan sesuai dengan waktunya. Ya, jadi tujuan itu yang menentukan segala sesuatu, betul? Untuk anda yang mahasiswa masuk tahun ajaran baru, bukan sekedar ikut kelas demi kelas, tetapi ajaran baru Anda sudah tentukan setelah semester terakhir, setelah ujian terakhir, ini loh hasil yang mau saya ingin capai. Karena hasil ini yang saya mau capai, maka itu akan menentukan dari sekarang sampai ujian terakhir, apa yang harus saya lakukan. Persiapan seperti apa yang harus saya lakukan. Pengorbanan seperti apa yang harus saya lakukan. Jadi ada istilah begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Maksudnya adalah when you begin in your mind, you must already know what is the end result you want to achieve. Begin with the end in mind. Jadi step one adalah tahu apa yang mau Anda capai. Oke? Step 2. Lebih penting bahkan daripada step 1 adalah why? Why do you want to achieve it? Oke, untuk apa Anda mau capai hasil yang bagus? Oke? Karena untuk mencapai hasil yang bagus itu kadang-kadang tidak gampang. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Yes, banyak pengorbanan bahkan. So why do you want to achieve it? Why is it so important that you achieve that result? Jadi 2 steps. Step 1 adalah what you want to achieve. Step 2 adalah why you want to achieve that result. Ya. Nah, step 3 ini yang menarik. Okay? Step 3 ini adalah harus kasih tahu kepada orang lain apa yang mau Anda capai. Ini bertolak belakang dengan budaya kita orang timur. Kadang-kadang jangan kasih tahu orang lah, ya. Kalau kasih tahu orang cita-cita, kita orang bilang kita sombong, betul ya? Ya, berlebihan, diam-diam aja, ya. Kalau capai orang tahu, kalau nggak capai, untung nggak ngomong, betul nggak? Ya, malu sendiri. Itu, ya. Tapi itu salah. Seharusnya kasih tahu orang. Oke, saya kasih contoh ya. Ini waktu anak saya kecil. Saya dalam hati saya bercita-cita kalau ada waktu saya mau ajak dia ke Waterboom Park waktu itu ya. But I never had time. But I kept to myself ya. One day if I have time I will bring my son to Waterboom Park. Okay, dalam hati. Tapi berbulan-bulan nggak terwujud. Suatu hari waktu di dalam mobil saya kebablasan cerita kepada dia ya. Son, one day if we have time we go to Waterboom Park. Yes. Anak saya nggak tahu what is Waterboom Park. Saya cerita kepada dia, Waterboom Park bagus sekali. Wah, air di mana-mana pelosotan lah, baguslah, enak lah. You can spend the whole day there, a lot of fun.
Okay, so he's very excited. So he asked me, Dad, when are we going to go? I say one of the Sunday. Kalau Papa ada waktu, one of the Sunday we go. Okay. Sejak hari itu saya cerita kepada dia, hampir setiap hari dia tanya saya, Dad, is today a Sunday? Okay. Dan pas, no, today is not Sunday, Monday. Next day, Tuesday, Wednesday, Sunday. Dad, what day is today? Sunday. Yeah, we going to Waterboom Park. No, I didn't say this Sunday. I say one Sunday. Okay. Saking, Dad, kapan? Karena dia tagih janji saya. Yang tadinya berbulan-bulan tidak terwujud, dalam 3 minggu terwujud. Kenapa? Karena ada orang menagih janji. Satu adalah, what do you want to achieve? Yeah. Why you want to achieve it? Ketiga adalah ceritakan kepada orang lain. Step 4 adalah, agar supaya saya bisa capai ini, siapa yang bisa bantu saya? Yeah. Siapa yang bisa bimbing saya? Siapa yang sudah tahu caranya? Jadi what, why, who, not how, who. Siapa yang sudah tahu how-nya. Banyak orang tujuan nggak jelas, ada tujuan pun nggak berani cerita kepada orang lain, dan tebak-tebak sendiri. Maka sesemangat-semangatnya gagal, karena stepnya keliru. Ya, jadi ada stepnya, sekali lagi, what, why, who, how. Dan kalau kita ikut step itu, thank you. Dan kalau kita ikut step itu, Anda bisa, saya bisa, karena I'm possible. Terima kasih Pak James. Ya. Jadi mimpi itu jangan hanya diam di pikiran tanpa arti. Tapi mimpi itu juga harus turun ke hati dan turun ke kaki. Baru kalian bisa tergerak, melangkah dan mengubah mimpi menjadi kenyataan. Kalau saya saja bisa, Pak James bisa, Pak Deddy Susanto bisa, Anda semua pasti bisa. Bersama kita bisa? I'm possible. Oke, sekarang waktunya kita untuk memberikan kesempatan untuk Anda bertanya. Jadi silakan dari audiens yang ada di studio yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Yuni. Kita mempunyai mimpi untuk membuka suatu usaha atau apa saja, tapi mengapa untuk start awal memulai itu sulit sekali? Ini yang pertanyaan saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat pertanyaannya dari Bu Juni. Ya. Jadi punya banyak mimpi tapi berat untuk memulai. Mungkin Pak Deddy bisa menjelaskan. Kata-kata sulit itu identik dengan masalah mental yang sedang dihadapi itu besar dan mengerikan gitu ya. Di psikologi ada terapi namanya terapi realitas. Ya, jadi seorang klien itu diterapi supaya dia lebih realistis melihat masalah. Realistis dalam hal ini adalah biarlah yang besar kita anggap besar, yang kecil jangan dianggap besar. Untuk lebih bisa meyakinkan soal ini, kita mau nonton dulu sebuah video singkat ya. Ada sebuah bintang bernama Canis Majoris itu besarnya 2000 kali lebih besar dari matahari. Ya. Dan NASA memperkirakan bintang Canis Majoris ini kalau ada sebuah pesawat kecepatan 900 km per jam hendak mengelilingi bintang ini satu kali itu butuh 1100 tahun baru satu kali putaran. Tuhan itu maha besar melalui karyanya. Saya mau tanya Ibu, kira-kira perasaan ragu atau perasaan sulit itu lebih besar atau lebih kecil dibanding bintang VY Canis Majoris tadi itu? Lebih besar mana Bu? Ya, tentu lebih besar bintang itu ya. Dan bintang yang tadi kita anggap besar itu baru 1 piksel, 1 titik dibanding jagat raya keseluruhan. Ya, nah orang yang kembali maksimal hidupnya orang yang menyadari hal ini.
Ya, dia menyadari bahwa Tuhan Maha Besar dan kebesaran Tuhan itu memampukan dia untuk merasa yakin. Karena saya percaya perasaan-perasaan nggak mampu itu hanya ilusi saja. Karena begini, semua orang pernah bayi ya, pernah mengalami bayi ya. Kebayang nggak kalau bayi itu ketika mau mulai belajar jalan, dia mungkin pegang meja atau kursi untuk mulai berdiri dulu. Kebayang nggak kalau bayi itu sudah ada rasa ragu, nanti kalau jatuh gimana ya? Sakit nggak ya? Kalau semua bayi di dunia ini ada rasa takut untuk mencoba, saya yakin akan sangat sedikit orang yang bisa berjalan. Gitu ya, karena semua bayi pada takut gitu ya. Di DNA kita, di kromosom kita sudah ada program bahwa kita itu seharusnya mencoba. Karena bayi semuanya mencoba gitu ya. Sebesar-besarnya masalah dan keraguan saya, sebesar-besarnya resiko yang akan terjadi, lebih besar lagi potensi yang Tuhan berikan pada saya, dan lebih besar lagi kebahagiaan yang bisa saya nikmati kalau saya bisa aktualisasi diri. Oke. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, karena lebih baik saya gagal dalam perjuangan meraih cita-cita daripada saya gagal tanpa pernah tahu rasanya berjuang. Oke, kita buka kesempatan yang kedua untuk yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Andri Santoso. Bagi laki-laki yang sudah mampu untuk menikah, namun sulit untuk mendapatkan atau mencari jodoh, bagaimana ya harus memulainya? Terima kasih. Oke, bicara soal jodoh, menarik sekali. Mungkin saya ingin mengundang Andre untuk bisa naik ke atas panggung dan juga Pak Dedi. Silakan untuk bisa menjawab atau mungkin memberikan pertanyaan lanjutan. Oke, Mas, saya ingin tanya balik. Yang bilang sulit itu sebenarnya siapa? Saya. Oke, coba saya ingin menilai soal rasa pede Anda ya. Menurut Anda ini cukup ganteng nggak? Nggak berapa nilai 6 sampai 10? 5 mungkin ya Pak. Nah ini ya, perempuan itu butuh sosok calon suami yang yakin gitu loh. Kalau terhadap diri sendiri kurang yakin, gimana nanti dia bisa meyakinkan anak-anakku untuk belajar tegar kan gitu ya. Kita perhatikan sebentar ya, Mas ini sudah sebenarnya kita anggap dia cukup ganteng gitu ya. Nah, sukses juga sudah sukses gitu ya. Selama ini bagaimana upayamu untuk mencari jodoh gitu ya? Itu nyari di komunitas atau nyari di teman sekerjaan atau seketemunya pas buka jendela di pagi hari? Jadi tempat engkau mencari jodoh itu di mana? Di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kampus juga, dan di lingkungan rumah. Nah ini soal ketersediaan. Kalau Anda ingin segera dapat jodoh, pergilah ke tempat-tempat yang penuh akan kejombloan gitu ya. Iya, kalau Anda cari di tempat-tempat terbatas ya nggak ketemu gitu loh. Ya. Dan selain itu, ini soal gambar diri. Kamu perlu meyakinkan diri. Wong mamaku aja sayang sama aku kok aku nggak sayang sama diriku sendiri gitu ya. Aku ini berharga. Aku tuh diinginkan gitu ya. Ini bisa meningkatkan rasa pede. Mas, gantengan Mas loh daripada saya. Tapi saya bisa menikah gitu ya. Itu alasan utama kenapa Miss Mary suruh saya yang jawab. Gitu ya. Nah, jadi gini Mas. Pada akhirnya wanita tidak melihat kegantengan. Dia butuh sosok yang bertanggung jawab, yang smart, ya, yang punya komitmen. Karena sekarang ini banyak wanita sedang menghindari pria yang ganteng tok. Gitu ya, juga perlu kelihatan bertanggung jawab dan menyayangi istrinya dan keluarganya, gitu ya. Saya doakan semoga dimudahkan jodohnya, segera ketemu yang terbaik, amin. Amin. Semoga ada di sini nih, gitu ya. Amin. Pas pulang jangan langsung pulang, salaman kenalan dulu. Oke, nah Pak James kayaknya juga ingin menambahkan ya. Nah hari ini dijawab langsung juga oleh Pak James. Iya, saya pakar sales sih. Iya. Jadi harus jualan ya. Betul. Ya. Jadi Anda adalah produk. Apakah produk ini layak dibeli? Oke. Jadi Anda harus memposisikan diri, menjual diri secara positif, secara positif. Oke ya, secara positif. Oke. So lepas dari ini, ladies, look at him, ya. I want you to please stand with a more confident posture. Boleh, boleh. Saya nilai ya, kan saya perempuan ya. Oke, berbeda cukup sedikit, gagah. ya. Posturnya penting. Ya. Posturnya itu menentukan energi kita. Ya. Oke. Wajah ganteng atau tidak hanya di face, Ya. ya. But we want to see the whole paket kan ya.
Yeah. Whole packet is like that. Okay, so when you stand around and not I want to look for a girlfriend. Ya, jadi saya mau tanya, enakan tangkap kupu-kupu, kejar kupu-kupu, atau bangun taman yang indah sehingga kupu-kupu yang datang? Oke, satu kalau boleh saya usulkan posturnya. Ya, posturnya. Ya, siap. Bedakan ya? Iya. Kedua, yes. Rambutnya. Udah oke. Lumayan lah ya. Rambutnya oke, tapi perlu di gel. Oke. Ya, perlu di gel because gelling helps you to look more fashionable. Benar, dan lebih rapi Lebih ya. rapi. Jadi wanita memang lebih suka yang lebih rapi. Ya, lebih fresh. Ya. Ya, otomatis rambutnya di gel kelihatan lebih fresh. Oke, ya. So, sudah dapat ya. Iya, Oke. iya. Jadi poinnya adalah sell yourself secara positif supaya attract butterflies come to you. Then you don't have to chase. Oke. Iya. Nah, memang Pak James ya, kalau tadi Pak Dedi juga sempat nanya bahwa kepercayaan diri itu harus dimiliki ya. Dan banyak orang mereka justru meng-underestimate dirinya sendiri. Setuju. Mereka selalu memandang remeh dirinya sendiri dan bilang, saya kan hanya, saya hanya. Nah, sekarang saya ingin Anda semua untuk bisa mengubah cara pandang Anda. Jangan pernah bilang saya hanya. Jangan pernah bilang, saya kan hanya seorang mahasiswa, mana mungkin bisa sukses. Saya kan sudah tua, mana mungkin bisa punya mimpi lagi. Ubah cara pandang Anda. Jangan pernah bilang saya hanya, tapi justru karena. Dan itu kembali adalah pilihan. Ya, itu kita kembali adalah pilihan kata-kata yang tepat. Memilih untuk bagaimana kita memandang diri sendiri, ya. Memilih untuk memandang hal-hal yang positif yang ada dalam diri sendiri. Setiap orang pasti ada hal-hal yang positif, setiap orang pasti punya keunggulan-unggulan tertentu, ya. Jadi lihat dari keunggulan, ya, dan dari keunggulan itulah dikembangkan, ya. Jadi ada pilihan, ya. Jadi hari ini Anda buat sebuah keputusan. Mulai dari tahun ini, segala sesuatu mulai dari diri sendiri, terutama dari pilihan saya. Oke. Pak Dedi, ada yang bisa ditambahkan? Dimulai dari saya. Seberapa urgent Anda melihat sesuatu itu penting. Saya urgent, saya harus segera sukses. Maka Anda memulai dari diri saya, dari diri Anda itu cepat dan rela dan gesit. Ya, saya yakin Anda bisa, saya bisa, because I'm possible. Baik, oleh karena itu saya ingin mengajak Anda untuk memulai sesuatu malam ini. Mulai dari hal yang sederhana. Katakan di dalam hati dan yakinilah akan hal ini. Mulai hari ini saya memulai dari apa yang saya bisa lakukan. Saya tahu semakin lama saya menunggu, semakin banyak waktu yang saya sia-siakan. Semakin banyak saya mengeluh, semakin cita-cita saya menjauh. Dan semakin saya ragu-ragu, semakin masa depan saya jadi terbelenggu. Mulai hari ini saya berjanji, saya akan mulai dari diri sendiri. Untuk menjadi berguna bagi pribadi, bagi keluarga, dan bagi Indonesia tercinta. Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Dan jangan lupa follow Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga Instagram kami di @im_possiblemetrotv. Saya Mary Riana. Saya James Gui. Saya Dedi Susanto. Kami undur diri, sampai jumpa. Bersama kita bisa, I'm Possible.